Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solehatun Henia. Dalam video kali ini guna memenuhi tugas dari Ibu Putri Mentari Indrawasi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang materi pengantar dari Sistem Operasi, di mana saya akan menjelaskan tentang definisi sistem operasi, kemudian sejarah dan perkembangan sistem operasi, fungsi dari sistem operasi, komponen dari sistem operasi, peranan dari sistem operasi, serta kategori dari sistem operasi. Kita masuk ke materi yang pertama, yakni definisi sistem operasi. Sistem operasi atau yang sering disebut dengan operating system atau OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber hardware komputer dan menyediakan layanan umum aplikasi software. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari software dalam sistem komputer. Sistem operasi ini juga sebagai penghubung antara user dengan perangkat keras komputer. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yakni tentang sejarah dan perkembangan sistem operasi. Sejarah dan perkembangan sistem operasi melalui beberapa generasi, yakni generasi pertama terjadi antara tahun 1945 sampai 1955, di mana generasi pertama ini merupakan awal perkembangan sistem elektronik sebagai sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan karena kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, sehingga manusia dapat sangat mudah untuk melakukan kecerobohan, sehingga generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kemudian generasi kedua terjadi antara tahun 1955 sampai tahun 1965. Generasi kedua ini sudah memperkenalkan adanya batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi sudah ada beberapa fungsi dari sistem operasi seperti FMS dan IBSYS. Kemudian generasi ketiga terjadi antara 1965 sampai 1980. Generasi ini merupakan perkembangan sistem operasi yang dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Kemudian ada generasi keempat, yakni pasca tahun 1980-an, di mana sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai sudah menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain, sehingga masa ini para pengguna telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman digunakan. Kemudian fungsi dari sistem operasi sendiri yakni adalah yang pertama sebagai resource manager, yakni dia merupakan sumber pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Contoh dari resource manager ini seperti memori, CPU, disk driver, serta perangkat lainnya. Kemudian berfungsi sebagai interface atau tatap muka, yakni sebagai perantara antara user dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada user yang lebih mudah dipahami dan lebih bersahabat. Kemudian ada koordinator. Dia berfungsi untuk mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan diproses secara berurutan. Kemudian yang keempat adalah guardian, yakni dia menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. Kemudian yang kelima nih, dia sebagai gatekeeper, yakni berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukan oleh user tersebut. Kemudian komponen dari sistem operasi itu apa sih? Yakni yang pertama ada manajemen proses, di mana proses ini adalah keadaan ketika sebuah program sudah dieksekusi.
Sebuah program membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian dia berperan sebagai manajemen memori utama, di mana memori utama ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Namun dia bersifat sementara. Data dapat hilang ketika sistem dimatikan. Kemudian yang ketiga yakni ada manajemen secondary storage. Data di mana disimpan dalam memori utama yang bersifat sementara tadi yang jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, adanya secondary storage ini untuk menyimpan keseluruhan data program yang dibutuhkan yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Kemudian ada manajemen I/O atau yang disebut dengan driver management manager, di mana dia ini menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, yakni dia dapat membuka, membaca, menulis, dan menutup program. Di dalam komponen sistem operasi ini, dalam sistem I/O, dia ada buffer, yakni dapat menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Kemudian ada spooling, yakni dia dapat melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Kemudian menyediakan driver untuk melakukan operasi lebih rinci. Kemudian ada manajemen berkas, di mana berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Di dalam manajemen berkas, sistem operasi ini bertanggung jawab, yakni yang pertama dia pembuatan atau penghapusan berkas, kemudian juga pembuatan dan penghapusan direktori. Kemudian dia mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage dan membackup berkas ke media penyimpanan yang bersifat permanen. Kemudian peranan dari sistem operasi, yakni dia bertindak sebagai pemerintah. Dia dapat mempengaruhi penggunaan sistem komputer yang tepat. Dia dipandang sebagai resource allocator, di mana memberi resource tertentu bagi program dan user sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga dapat menentukan pemerintahan yang diberikan resource sehingga sistem komputer berjalan dengan efisien dan fair. Kemudian dia juga dipandang sebagai kontrol program, yakni dia mampu mengontrol program I/O user yang berbeda, mengontrol eksekusi pada user untuk mencegah error dan penggunaan komputer yang tidak tepat. Kemudian masuk kepada materi yang terakhir atau kategori dari sistem operasi, yakni yang pertama ada single user, single tasking, di mana sistem operasi hanya dapat digunakan oleh satu user dan hanya menjalankan satu program saja. Kemudian ada multi-user single tasking, di mana sistem operasi dapat digunakan oleh banyak user, namun setiap user hanya dapat menjalankan satu program tertentu. Contohnya seperti hanya dapat menjalankan dengan novel network pada sistem operasi network yang berbasis DR atau DOS. Yang ketiga adalah single user multitasking, di mana sistem operasi dapat digunakan oleh satu user tetapi dapat menjalankan banyak program. Kemudian yang terakhir adalah multi-user multitasking, di mana sistem operasi dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak user yang menjalankan banyak program dalam satu waktu. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.